Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Riri Fayez dengan NIM di 104 123 1048. Pada video kali ini saya akan membahas tentang data flow diagram sistem catatan rapat digital. Pada sistem ini memiliki dua user, yaitu manajer dan peserta rapat, di mana manajer dapat melakukan login, input jadwal rapat dan daftar peserta rapat, melakukan absensi, meminta laporan kehadiran, meminta riwayat kehadiran, serta meminta menampilkan QR code. Sistem akan memberikan output berupa memberi laporan kehadiran dan notifikasi konfirmasi rapat dibuat, menampilkan riwayat kehadiran, serta konfirmasi kehadiran, dan menampilkan QR code. Untuk user kedua adalah peserta rapat. Peserta rapat dapat melakukan login, melakukan absensi, meminta riwayat kehadiran, dan membuat notifikasi pengingat. Output yang diberikan sistem adalah konfirmasi kehadiran, notifikasi pengingat, menampilkan riwayat kehadiran, dan notifikasi rapat baru. Kita akan lanjut ke overview diagram. Pada overview diagram, saya memiliki 7 proses. Di mana proses pertama adalah proses autentifikasi pengguna, di mana peserta rapat dan manajer dapat masukkan data login berupa username dan password. Lalu sistem akan memberikan konfirmasi login tersebut. Untuk proses kedua yaitu pembuatan jadwal rapat, di mana manajer akan memasukkan jadwal rapat dan peserta rapat yang mengikuti rapat tersebut, dan sistem akan memberikan output berupa rapat telah dibuat dan mengirimkan notifikasi rapat baru kepada peserta rapat. Yang ketiga adalah penampilan QR code. Pada proses ini, manajer akan meminta QR code kepada sistem, yang dimana sistem akan mengambilnya dari database jadwal rapat dan mengirimkannya ke manajer untuk ditampilkan. Pada proses 4, manajer terjadi proses pencatatan kehadiran. Pada proses ini, peserta rapat dan manajer akan melakukan scan pada QR code yang sudah ditampilkan, sehingga sistem akan mencatat kehadiran. Output dari proses ini adalah konfirmasi kehadiran kepada peserta rapat dan manajer. Untuk yang proses kelima, yaitu pengelolaan riwayat kehadiran. Pada proses ini, peserta rapat dan manajer dapat melakukan permintaan kepada sistem untuk menampilkan riwayat kehadiran. Dengan output, sistem akan menampilkan riwayat kehadiran tersebut kepada peserta rapat dan manajer. Untuk proses ke-6 yaitu pembuatan laporan kehadiran. Pada proses ini, manajer akan meminta kepada sistem untuk membuatkan laporan berdasarkan rapat, di mana manajer akan memilih rapat tersebut dan sistem akan membuatkan laporannya untuk sebagai bahan simpanan atau mungkin untuk evaluasi. Yang terakhir adalah proses 7, yaitu menotifikasi pengingat. Pada proses ini, manajer dan peserta rapat dapat meminta sistem untuk membuatkan notifikasi pengingat untuk jadwal rapat, di mana peserta rapat dan manajer akan memilih jadwal rapat dan memilih waktunya. Output dari proses ini yaitu sistem memberikan notifikasi pengingat pada jam yang sudah ditentukan. Berikutnya kita akan lanjut ke diagram rinci. Untuk proses 1, terdapat 2 proses, yaitu proses login dan proses validasi. Pada proses 1, yaitu proses login, manajer dan peserta rapat akan menginputkan data login, yaitu berupa username, berupa email dan password. Di mana proses 1 akan mengirim data tersebut ke pengguna. Ke proses 2, yaitu verifikasi, di mana proses ini akan mengecek pada database pengguna apakah ada dan benar. Jika benar, maka akan mengirimkan konfirmasi login kepada manajer dan peserta rapat. Untuk proses kedua, yaitu proses pembuatan jadwal rapat, di mana manajer akan memilih memilih tanggal dan peserta rapat yang mengikutinya. Peserta rapat akan didapat dari data pengguna yang akan dipilih oleh manajer dengan cara menginputkan pada box di bawah nanti, menginputkan email. Setelah menginputkan jadwal dan email, maka akan divalidasi ke proses kedua, di mana itu akan menyimpan ke database jadwal rapat dan mengirimkan notifikasi bahwa rapat sudah disimpan dan mengirimkan notifikasi rapat baru ke peserta rapat. Untuk proses ketiga yaitu menampilkan QR code. Pada proses ini, manajer akan meminta QR code kepada sistem
di mana proses 1 akan mengirim ke proses 2, yaitu mengirim permintaan, dan proses 2 akan membuat QR code dan mengirimkannya ke manajer untuk ditampilkan. Pada proses 4, peserta rapat dan manajer dapat melakukan scan QR pada proses 3 tadi yang sudah ditampilkan. Proses 1 tersebut akan dikirim ke proses 2, yaitu validasi dan penyimpanan, di mana sistem akan menyimpan data kehadiran tersebut ke database kehadiran dan mengirimkan konfirmasi kehadiran ke peserta rapat dan manajer. Yang kelima adalah proses pengelolaan riwayat kehadiran. Pada proses ini memiliki 3 proses, yaitu peserta rapat dan manajer bisa memilih riwayat. Lalu sistem akan mengirimkan riwayat tersebut ke proses 2, yaitu dia akan mengirimkan permintaannya untuk diambil dari database kehadiran, lalu memberikannya ke proses ketiga, yaitu penampilan kehadiran. Dan proses 3 ini akan menampilkan riwayat kehadiran ke peserta rapat dan manajer. Untuk proses 6, itu adalah proses permintaan laporan, pembuatan laporan kehadiran. Proses ini terdiri dari tiga proses, yaitu proses pertama, manajer akan memilih riwayat kehadiran, memilih jadwal rapat yang akan dipilih, lalu sistem akan mengirimkan permintaan tersebut ke proses kedua, yang dimana akan mengambil data kehadiran dari rapat tersebut, lalu mengirimkannya ke proses ketiga, yaitu pembuatan laporan, di mana manajer bisa memilih PDF atau jadi Excel. Setelah itu akan dikirimkan ke manajer dalam bentuk PDF atau Excel. Yang terakhir adalah proses 7. Pada proses ini, peserta rapat dan manajer bisa memilih jadwal dan waktunya. Lalu dari proses 1 akan dikirim ke proses 2 untuk memberikan permintaan. Setelah itu akan dikirim ke proses 3 untuk pembuatan notifikasi. Setelah pembuatan selesai, nanti akan dikirimkan notifikasi pada jam tertentu sesuai dengan permintaan peserta rapat dan manajer. Baiklah, kita akan lanjutkan ke desain UI-nya. Bisa lihat halaman loginnya. Halaman login ini tidak memiliki daftar pengguna baru karena pada sistem saya data pengguna itu sudah disimpan oleh manajer, jadi tinggal dibuatkan saja emailnya sama password langsung masuk database. Kita akan login ke manajer dulu. Nah, ya kita menekan masuk, dia akan sedikit memudar. Itu artinya sudah ditekan. Nah, berikut adalah tampilan dashboard manager. Pada dashboard manager memiliki 6 fitur, yaitu buat jadwal rapat, generate laporan, record kehadiran, notifikasi pengingat, scan QR code, dan jadwal rapat. Di bawahnya terdapat jadwal rapat mendatang yang bisa kita lihat. Berikutnya kita akan melihat ke jadwal rapat. Pada jadwal rapat ini sama saja seperti di halaman dashboard tadi, namun untuk manajer akan ada fitur ini yang artinya aktif, berarti sedang terjadi rapat pada jam segitu. Dimana jika kita menekan tombol ini, akan menampilkan QR code untuk manajer dan peserta rapat melakukan presensi. Nah, jika tulisannya upcoming berarti akan datang. Jika sudah terjadi maka akan hilang dari sini. Berikutnya kita akan ke buat jadwal rapat. Nah, pada jadwal rapat kita dapat menginputkan judul jadwal rapat, misalnya www. Lalu kita akan memilih tanggal, misalnya tanggal 1 Juni. Berikutnya kita akan pilih waktu, misalnya jam 9 pagi. Nah, untuk durasi kita hanya menerka saja, misalnya 2 jam, yaitu 120 menit. Untuk lokasi kita bisa menginputkan misalnya lantai 3. Nah, pada bagian ini kita akan menginputkan email peserta yang akan mengikuti rapat tersebut. Misalnya peserta rapat. Untuk menginputkan lebih dari satu, kita hanya perlu menambahkan koma. Misalnya peserta 2.
Nah, untuk agenda rapat kita isi saja, misalnya bebas. Nah, jika kita menekan buat jadwal rapat, maka akan ada notifikasi rapat berhasil dibuat. Dan jika kita tekan OK, maka kita akan kembali ke halaman jadwal rapat. Nah, karena saya tidak memiliki sistem backend-nya, jadi tidak ada jadwal rapat yang tertambah di sini. Kita akan kembali saja. Berikutnya kita akan cek ke riwayat kehadiran. Nah, pada halaman riwayat kehadiran, kita sudah bisa melihat sudah ada riwayat kehadiran di sini. Ada di riwayat kehadiran ini saya memiliki fitur mencari sesuai nama. Misalnya kita akan cari nama rapat evaluasi. Rapat evaluasi. Makanya akan tampil hanyalah rapat evaluasi bulanan saja. Sedangkan yang dua tadi tidak akan tampil. Pada sini juga kita bisa memilih berdasarkan tanggal. Misalnya kita lihat ada tanggal 17 Mei 2025. Kita tekan tanggal 17 Mei. Maka akan tampil hanya tanggal 17 Mei saja. Nah, pada sini juga ada status. Misalnya statusnya tidak hadir. Dan tanggalnya kita hapus, clear. Nah, maka akan tampil status tidak hadir pada tanggal 10 Mei 2025 dengan nama rapat pengembang sistem. Nah, jika kita hapus, nah, maka akan tampil semua lagi. Baiklah, berikutnya adalah scan QR code. Nah, pada halaman scan QR code, kita akan membuka kamera. Misalnya, kita tekan mulai scan, maka akan melakukan scan. Jika scan sudah berhasil, maka akan tertampil presensi berhasil dicatat. Nah, jika kita tekan OK, maka dia akan otomatis kembali ke dashboard. Berikutnya adalah generate laporan. Nah, pada generate laporan akan ada data seperti ini, yaitu rapat evaluasi bulanan, dan buat laporan. Jika kita menekan buat laporan, maka akan menampilkan pilih format laporan, export as PDF atau export as Excel. Jika kita menekan Excel, maka akan membuat file PDF berdasarkan laporan tersebut dan akan dikirimkan ke kita. Dan jika kita menekan Excel, maka akan terbuat file Excel tentang rapat tersebut dan akan dikirimkan kepada kita. Berikutnya adalah notifikasi pengingat. Nah, pada notifikasi pengingat, pengaturan notifikasi, terdapat halaman notifikasi, misalnya rapat evaluasi bulanan akan dimulai 30 menit lagi. Nah, itu akan terkirimkan ke manajer dan peserta rapat. Jika kita menekan tombol centang, maka dia akan sedikit memudar, yang artinya sudah dibaca. Dan jika kita menekan silang, dia akan otomatis terhapus dari halaman notifikasi. Yang artinya sudah tidak diperlukan lagi. Nah, kita akan lanjutkan ke fitur pembuatan pengingat. Jika kita menekan pilih rapat, maka akan ada Dropbox rapat-rapat yang akan terjadi. Misalnya kita pilih rapat anggaran tahunan. Nah, kita bisa mengaturnya misalnya 20 jam 30 menit sebelum rapat dimulai. Jika kita tekan tambah pengingat, maka akan ada pengingat aktif, yaitu rapat anggaran tahunan pada 27 Mei jam 2 siang. Pengingat ini akan aktif 20 jam 30 menit sebelum rapat dimulai. Nah, jika kita tidak menggunakan pengingat ini lagi, kita tinggal tekan hapus, maka itu akan terhapus otomatis. Yang terakhir adalah buat jadwal rapat. Sebenarnya ini sama saja dengan di jadwal rapat tadi, cuman ini kita akan langsung ke halaman buat jadwal rapatnya. Hanya sama saja, namun jika kita tekan batal atau kembali, dia akan kembali ke halaman jadwal rapat. Nah, jika tekan kembali lagi, kita akan kembali ke halaman dashboard. Kira-kira begitu saja untuk manajer. Kita akan lanjutkan ke peserta rapat. Nah, untuk tampilan dashboard peserta rapat, ini terdapat 3 fitur saja, yaitu scan QR code, buat kehadiran, dan verifikasi. Sama saja seperti di dashboard manager, akan ada rapat mendatang di bawah untuk menjadi jadwal rapat. Dan kita bisa melakukan scan QR, sama saja seperti di halaman dashboardnya manager. Kita menekan scan, maka akan melakukan scan, dan jika berhasil, presensi berhasil dicatat. Jika kita katakan OK, akan kembali ke halaman dashboard. Berikutnya adalah riwayat kehadiran, sama saja.
Jika kita menekan tanggal, misalnya kita tanggal 17, maka akan menampilkan hanya di tanggal 17 saja pada bulan Mei. Jika kita clear, maka akan menampilkan semuanya lagi. Jika kita memilih berdasarkan nama, misalnya rapat koordinasi, maka akan menampilkan rapat koordinasi tim saja. Jika kita clear lagi, akan menampilkan semuanya. Jika kita memilih status, misalnya telat, maka akan hanya menampilkan yang status telat. Nah, jika kita pilih semua status, maka akan kembali normal. Yang terakhir adalah notifikasi pengingat. Sama saja, seperti di halaman dashboardnya halaman dashboardnya manajer. Jika kita menekan centang, maka akan sedikit memudar. Jika kita tekan silang, maka akan hilang. Dan sama saja, untuk mengatur pengingat, misalnya kita pilih rapat anggaran tahunan, kita pilih 20 jam, kita akan mengingat, maka akan ada pengingat aktif, yaitu rapat anggaran tahunan. Pengingat aktif ini akan aktif 20 jam sebelum rapat dimulai. Jika kita menekan hapus, maka akan pengingat aktif ini akan hilang. Kita kembali dan kita keluar. Kira-kira begitu saja untuk laporan di data flow diagram sistem catatan rapat digital sederhana saya dan desain UI-nya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.